Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira kompak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Basa Indonesia apa saya? Campur nggih. Nggih. Para rawuh, Bapak Ibu, para jamaah pengajian Ahad pagi At-Taqwa yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pada pagi hari ini meridhoi apa yang kita lakukan, yaitu ikut thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimatin. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, menika ilmu sebagai kekuatan mencapai hidup sejahtera. Pramila, sebelum saya matur, tadi sudah disampaikan perkenalan saya, tapi menika saya belum pernah memberi CV saya. Kok sudah tahu apa yang sudah saya kerjakan. Nah, ini saking pinternya panitia ini. Mungkin Mbah Google itu yang bantu ya. Jadi saya benar sebelumnya menjadi rektor UMS yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, karena saya bisa membawa UMS sampai ke tingkat dunia di antara perguruan tinggi Muhammadiyah Asia, bahkan mungkin perguruan tinggi swasta di Indonesia. Setelah 2 periode, kemudian saya diamanai untuk menjadi rektor Tas Muhammadiyah Madiun. Sebentar lagi mau saya rubah menjadi UTAS Muhammadiyah Jawa Timur. Tinggal menunggu beberapa hari. Saya tidak mau hanya sekedar UTAS Muhammadiyah Madiun. Nanti brandingnya lebih kecil dari UTAS Muhammadiyah Malang. Untas Muhammadiyah Surabaya, Untas Muhammadiyah Sidoarjo. Tapi saya akan membawa umat itu menjadi perguruan tinggi yang lebih besar, ya, bisa mengalahkan yang lain, terutama dengan branding Untas Muhammadiyah Jawa Timur. Bapak Ibu ingkang satu kehormatan, jadi sebetulnya kita hidup itu yang paling menjadi tujuan atau cita utama itu nomor. Pasti setiap orang itu hidup bahagia, hidup sejahtera. Nanti kalau meninggal harapannya masuk surga. Wonten ingkang kagungan cita-cita mboten masuk surga? Betul nonton nggih? Nah, ada banyak cara untuk bisa masuk surga. Ini pasti ibu lebih tahu daripada bapak-bapak. Ya. Ada yang mengatakan seorang ibu, seorang istri yang patuh kepada suami itu jaminannya masuk surga. Tapi ini sulit. Nyatanya ya banyak istri-istri tidak patuh pada suami. Tapi ada satu cara yang mudah. Apa itu?
Ya ini kita datang di pengajian. Rasulullah ngendikan, bahkan ada di dalam hadis qudsi, man salaka thoriqon yaltamisu lahu ilman sahalallahu lahu thoriqon min thoriqul jannah. Sing sapa wonge tindak berjalan keluar dari rumah menuju majelis taklim, majelis ilmu. Sahalallahu lahu thariqan min thariqul jannah. Allah akan memudahkan dia berjalannya untuk menuju ke surga. Thariqul jannah itu jalan menuju ke surga. Gampang kan ini? Gampil. Berarti jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa ini calon-calon surga. Napa boleh ngajine setiap minggu ya Mas? Setiap Ahad pertama. Tapi saya yakin ibu-ibu punya kegiatan pengajian juga di tempat-tempat lain, tidak hanya sebulan sekali. Soalnya saya di mana-mana selalu melihat yang paling sregep tindak pengajian menika ibu. Ya. Bapak-bapak kadang-kadang asal atine lagi longgar menika nggih tidak. Kadang-kadang bapak-bapak tingkat sing maksa ibu-ibu. Tapi ora ono bapak-bapak maksa ibu-ibu kok tidak pengajian. Yang paling banyak itu adalah ibu-ibu ngajak bapak-bapak. Jadi kalau keterangan ini itu berbeda dengan ada salah satu hadis yang mengatakan besok penghuni surga terbanyak itu adalah bapak-bapak. Penghuni neraka yang paling banyak adalah ibu. Padahal sergap ngaji adalah ibu-ibu. Artinya apa? Artinya bahwa sebuah ikhtiar dengan memperkuat ilmu itu bisa dijadikan sebagai jalan untuk menuju surga. Dan surga itu harus dibayar dengan ilmu. Ya. Allah itu maha adil. Bahkan begitu pentingnya ilmu itu di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat surat yang pertama diturunkan. Iqra, bacalah. Itu artinya carilah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama asmamu yang asma Allah yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Dibaleni lagi. Bacalah. Tuhanmu lah yang maha akram, itu mulia. Yang maha mulia. Allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Pena itu simbol ilmu. Dengan berbagai macam ilmu itu semua ada di dalam Al-Quran. Begitu pentingnya ilmu itu, Bapak Ibu, sampai-sampai ayat yang pertama turun itu adalah ilmu, ajaan semangat untuk tetap mencari ilmu. Maka di dalam Islam, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi,
dari ayunan ibu, maksudnya masih bayi, sampai meninggal dunia. Tidak ada kata terlambat, aku wis tuwa, umurku wis 20 tahun, umurku wis 7 tahun, enggak. Ya. Saya ngelola masjid di dekat rumah saya itu ada TPA, tapi untuk orang-orang yang sudah sepuh-sepuh. Ya. Dulu sama sekali tidak bisa membaca Quran, sekarang satu demi satu mulai lancar baca Quran. Bapak Ibu, saya ingin secara sejarah, ya, Islam itu pernah mencapai puncak kejayaan sekitar abad 7 sampai dengan abad 12-13. Dari tahun 650 Masehi sampai dengan 1260-an Masehi. Terbukti dengan banyak ilmu-ilmu yang ditemukan oleh orang-orang Islam. Ada Al-Jabar, ada Al-Kindi. Al-Jabar itu ahli matematik, Al-Kindi itu ahli filosof, seorang filosof ahli filsafat. Ada Ar-Razi, ahli kedokteran, bahkan menemukan ilmu bedah. Sebelumnya ada Ibnu Sina, itu juga ahli di bidang kedokteran, dan masih banyak yang lain, sehingga Islam mencapai puncak kejayaan, menguasai dunia ilmu pengetahuan di seluruh dunia, ya. Bahkan sampai ke India. Ya, India itu dulunya itu negara Islam, ya. 2/3 negara itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam. Dan yang terakhir itu ada dinasti Mughal, ya. Salah satu ada raja yang namanya Shah Jahan. Shah Jahan punya istri banyak, ya. Jadi dulu raja-raja garwane kathah, termasuk kiai gitu. Ya, dari sakit disebut kiai kalau istrinya baru satu, ya, harus lebih dari satu. Rektor boten gitu. Itu zaman dulu, ya, zaman dulu. Ya. Konon Shah Jahan itu punya istri 99. Mungkin yang lainnya selir, gitu. Yang permaisuri mungkin hanya satu. Permaisuri itu sangat disayangi, sangat dicintai. Namanya Mumtaz Mahal. Sampai begitu cintanya, begitu disayangi, si Shah Jahan ini kepengen memberikan kenangan, maka dibuatkan makam yang besar berlapis emas, namanya Taj Mahal. Sampun tidak? Nanti tidak ke India, Bu? Derek. Ngajak Mas Nur ini kapan-kapan yo piknik, aja omong piknik ning gone Indonesia, piknik luar negeri. Itu kalau bisa ke India melihat Taj Mahal, pasti Bapak Ibu akan terheran-heran. Ya. Siapa yang menjadi arsitek dari Taj Mahal itu? Ya ini tadi, rajanya sendiri. Maka si Shah Jahan itu dikenal sebagai orang arsitektur Islam yang terkenal saat itu. Digambar dewe bangunannya sampai masuk, begitu masuk pintu jalan menusuk ke Taj Mahal, makam itu semuanya berlapis emas, termasuk bangunan. Orang harus nyolong mas-mas ini, Bu. Ini Indonesia itu di Sugili, Pak. Kados jembatan Surabaya Madura, paku-pakunya di Cipuki, luar biasa ini peninggalan sejarah Islam ketika mencapai puncak kejayaan. Panjenengan kalau umroh itu jangan hanya mampir di Turki, sampai ke Uzbekistan. Ya. Karena apa? Di sana juga ada banyak peninggalan sejarah Islam.
ada makamnya Bukhari. Panjenengan nanti kalau tindak ke makam Bukhari, kenal kan Bukhari? Jeniusnya itu luar biasa, bisa membuat menghafal hadis puluhan ribu. Ya, apa sih pernah dingerti Rasulullah, kemudian beliau tulis dalam sebuah kitab. Ya, kalau kita membaca hadis, terbiasa membaca hadis, pasti paling banyak itu adalah Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari itu salah satu cirinya, beliau adalah orang yang diberikan mukaromah oleh Allah, bisa menghafal mungkin tidak hanya puluhan tapi ratusan ribu hadis-hadis. Setiap meninggal Rasulullah itu sempat bisa ditulis dalam sebuah kitab, tapi meninggalnya itu dibunuh ketika belum membaca Quran. Ya, sehingga kalau tindak ke makam Al-Bukhari di Uzbekistan itu, panjenengan akan melihat Quran yang ada tetes-tetes darahnya, sampai sekarang darahnya masih segar seperti darah baru saja keluar dari badannya, sampai sekarang masih utuh. Kalau hanya ke Turki itu ya juga banyak bangunan-bangunan peninggalan sejarah Islam ketika mencapai puncak kejayaan. Tapi kalau sampai Uzbekistan lebih banyak lagi peninggalan. Uzbekistan itu dulu jajahan Soviet, ya toh? Maka ideologinya lebih banyak ke sosialis. Basis ideologinya sebenarnya Islam, karena dia berada di Jazirah Timur Tengah. Nah, ketika dijajah, pengaruh sosialis masuk, tetapi sekarang hidupnya itu koneksi dengan budaya-budaya Amerika, sehingga di samping sosialis tapi juga materialistis, sekularisme. Ya. Maka ibu-ibu itu di sana meskipun basisnya Islam, sosialis, banyak yang tidak pakai jilbab. Pramila bapak-bapak kalau tidak ke sana kerasan, orangnya cantik-cantik, tidak pakai jilbab. Tapi satu yang saya heran, setiap ibu-ibu berjalan menemukan masjid dan mendengar azan, pasti berhenti sholat di masjid. Di sana itu jarak masjid dekat-dekat, dan semua masjid di Uzbekistan itu yang membangun pemerintah, nggak ada masyarakat iuran seperti Masjid At-Taqwa ini, tidak ada. Semua itu ditanggung oleh pemerintah. Dan pengurusnya, takmirnya, termasuk marbot itu pegawai negerinya di Uzbekistan. Jadi betul-betul kehidupan keagamaan yang tidak kita pungkiri, juga ada orang-orang yang non muslim karena tadi pengaruh dari Soviet, pengaruh dari Amerika tadi, sehingga tapi masih sebagian besar adalah muslim, meskipun ibu-ibunya itu jarang yang pakai jilbab. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa peninggalan sejarah terkait dengan keilmuan yang Islam pernah jaya menguasai pengetahuan dan teknologi, meskipun itu tidak memungkiri itu adalah pengaruh Romawi dan Persia. Pengaruh Romawi sampai sekarang masih kita lakukan, Bapak Ibu, yang tidak sadar, tapi kita mengikuti Romawi. Apa itu? Kalender. Panjenengan selalu menghafal Januari, Februari, Maret sampai Desember. Itu Romawi. Ya. Wonten ingkang hafal penanggalan Islam. Dulu saya waktu jadi rektor UMS, kalau isi pengajian itu pasti bawa uang. Begitu saya tanya, jawab bisa, tak kasih uang hadiah minimal 100.000. Tapi karena sekarang bekas Muhammadiyah Madiun kecil ya saya tidak bisa bawa uang. Dan saya sering bawa sepeda.
saya naik mobil, di belakang ada beberapa sepeda, atau pick up itu. Saya selalu memberikan pertanyaan, kalau bisa hadiahnya sepeda. Saya mempromosi sebetulnya itu, tapi nyatanya berhasil. Nanti biar ditiru Tas Muhammadiyah Surabaya ini, rektornya seluruh keliling kon bawa sepeda. Itulah nanti mahasiswa banyak. Ya. Ya. Betul ini. Sekarang ini mahasiswa UMS setelah saya tinggal terakhir serah terima jabatan 46.000. Ya. Ya. Ini terbanyak PTS se-Indonesia. Ya, tidak hanya di Muhammadiyah tapi se-Indonesia. Jadi kenapa sekarang ini Islam tenggelam? Kenapa sekarang ini masa kejayaan yang pernah dicapai Islam seperti itu besarnya dan berpengaruh langsung dalam dunia kehidupan masyarakat, dan sekarang tidak bisa dirasakan lagi. Pengetahuan, ilmu pengetahuan teknologi sekarang dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Saya 2 kali ke Cina, ke Korea Selatan. Ternyata memang Cina itu sekarang nomor 1 di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya iptek, termasuk perdagangan sekarang dikuasai oleh Cina. Bapak-bapak kalau tidak percaya, yang tinggal ke Madinah atau ke Arab Mekah, beli kupluk putih, kupluk kaji aja itu kita buka dalamnya made in China. Ya. Gitu Pak? Ya. Ini yo dituku karo wong Indonesia. Ya. Soalnya butuh. Ya. Dan itu jadi apa? Gaya. Nak nganggo pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki, sepatu dan macam-macam, kalau produk luar negeri kita bangga. Pada aslinya orang duit. Tapi begitu pakaian, sandal, sepatu dari produk luar negeri, kita akan bangga. Akan dilihat oleh orang, wih loh, status sosialnya tinggi. Padahal itu menghancurkan Indonesia sendiri. Dalam ilmu ekonomi maksudnya ya. Maka kita harus kembali cinta produk dalam negeri. Dan tidak kalah. Dari sisi kualitasnya tidak kalah kita. Nah, termasuk emas, ya, Bapak Ibu, ibu-ibu yang suka emas, pasti kalau panjenengan tidak haji umroh, sing dibidik pertama kepengen beli emas. Itu dari mana? Itu dari Dubai, Abu Dhabi. Karena di sana pusat motif pembuatan emas barang jadi itu kiriman dari Amerika, terus dibentuk berbagai motif itu di Abu Dhabi, Dubai. Tapi bahan bakunya dari Timika, ya, Papua, negara kita. Tadi kan pernah mendengar Freeport, kan? Itu bahan baku emas itu berasal dari pegunungan-pegunungan yang ada di Timika itu. Sampai sekarang orang Timika itu masih banyak pakai koteka, ya, tidak maju-maju. Karena apa? Sumber daya alamnya dibawa ke Amerika, setelah jadi produk setengah jadi dikirim ke Dubai, dibuat emas. Salah satu negara yang cinta emas yang menjadi konsumen adalah Arab Saudi dan Medina. Masnya bagus-bagus kan Bu? Kalau pas tidak umroh, you know what? Ini bapak-bapak apa dampingi ibu-ibu, no? Dari ibu-ibu jak nang masjid melewati toko emas gitu ya. Mesti ngelirikin toko emas gitu ya. Bapak langsung geret, ayo cepet. Barang jadi tetapi bahan bakunya dari Indonesia. Makanya murah karena pajaknya kecil.
Tapi kalau sudah masuk Indonesia menjadi mahal. Ya. Jadi sekarang ini orang-orang Islam tidak saja kalah dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, tapi sekaligus juga menjadi konsumen. Padahal kita punya sumber dayanya, tapi kita tidak punya ahlinya yang bisa memproses dari bahan baku menjadi bahan jadi itu tadi. Apa malah sekarang kalau kita bicara tentang teknologi terbaru AI, Pak, Artificial Intelligence, ya, itu kecakapan, kepandaian buatan. Ya. Wah, sekarang itu dunia sudah Google kalah sekarang dengan AI itu. Ya. Saya waktu ke Jepang, saya protes dengan Menteri Menteri Tenaga Kerja, karena saya kirim beberapa perawat dari UMS, saya lupa sekitar 35 itu, saya kirim ke Jepang, kepengen kerja di Jepang. Ya. Kemudian ternyata setelah dibagi-bagi, didistribusi itu banyak ditempatkan di rumah sakit lansia. Jadi kalau tidak di Jepang, Bapak Ibu, itu umurnya orang Jepang itu sepuh-sepuh. Karena apa? Usia harapan hidupnya itu tinggi, sudah 86 tahun. Kalau kita berapa? Sekitar 68 itu usia harapan hidup kita. Itu sudah sangat bagus, sudah melebihi usia Nabi. Nabi pinten? 63. Saya sekarang 62. Ya, kalau sesuai dengan usia Nabi, tinggal setahun saya hidup. Ya. Tapi sekarang dengan kesehatan yang makin baik, bisa ditingkatkan usia harapan hidup menjadi 68. Kalau sesuai 68 berarti saya masih lumayan, usia 6 tahun lagi kan itu. Tapi di Jepang, Bapak Ibu, usia tinggi, termasuk di Cina, itu harapan hidup tinggi-tinggi. Para milo di sana yang ada itu rumah sakit lansia yang paling banyak. Nah, mahasiswa saya ditempatkan di situ, tetapi tidak boleh atau belum boleh memegang suntikan, ya. Belum boleh melakukan tindakan medis, hanya boleh memandikan, terus ganti popok. Betul itu. Saya protes. Waktu itu saya didampingi oleh Pak WR3 saya waktu itu. Nah, protes saya justru dinilai sebagai hal yang positif. Maka saya diberikan ruang di studio televisi nasional Jepang, disuruh bicara di televisi Jepang itu. Ini betul, Bu, saya tidak bohong. Ya. Karena apa? Karena menterinya itu juga kepengennya bisa menghargai semua perawat yang sudah punya NES, profesi NES, itu juga dihargai NES kalau dia berada di Jepang. Ternyata setelah saya selidiki, NES kita yang dikeluarkan oleh semua prodi keperawatan kita belum berstandar internasional. Maka dihargai sarjana keperawatannya saja, tapi NES-nya belum dihargai. Tapi waktu itu sudah lumayan, sudah dibayar kalau di kurs dengan rupiah itu sekitar 16 juta per bulan. Tapi kalau sudah punya NES dihargai, ya sudah boleh melakukan tindakan kesehatan. Itu kira-kira kalau di kurs itu sekitar 25 juta per bulan. Maka banyak tertarik perawat-perawat kita ke Jepang. Itu termasuk juga keunggulan UMS waktu itu, sehingga banyak mahasiswa kalau sudah di prodi perawat, kemudian prodi fisioterapi itu sudah ya, sampai nolak-nolak, dikasih passing grade tinggi juga sampai banyak yang ditolak, itu terus banyak animonya yang mendaftar di prodi-prodi itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kenapa Islam tidak bisa seperti itu lagi sebagaimana pada abad 7 sampai 12 itu.
ternyata ada ada dua sebab. Satu, orang Islam meninggalkan akidah yang benar. Ya. Akidah yang benar itu apa? Memiliki tauhid yang benar. Kemudian yang kedua apa? Sudah meninggalkan Quran. Ya. Karena Quran sebagai sentral ilmu, berbagai macam cabang keilmuan itu ada di situ, dan sekaligus banyak orang Islam yang sudah meninggalkan akidah yang lurus. Nah, setelah merasakan Islam terpuruk dari sisi kemajuan iptek dan dari segi kesejahteraan, maka dua organisasi besar ini tumbuh di Indonesia berdiri, yaitu namanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah berdiri 1912 ya. Kalau tanggalnya tanggal 18 November, NU berdiri tahun 1926 ya. Tanggalnya berapa? Tanggal 31 Desember 1926. Hafal saya. Soalnya sekarang saya Muhammadiyah, tapi dulunya saya NU. Sangat sehingga itu di pondok pesantren yang miliknya orang NU. Sebab kalau tidak ngaji di NU saya tidak bisa ngaji, Pak. Meskipun tadi disebutkan S1 di UGM, S2 di UGM, kalau tidak saya barengi ngaji, ya saya tidak bisa ceramah seperti ini. Maka dulu ketika saya menjadi rektor UMS itu sering kemana-mana untuk misi-misi pengajian ini, Pak. Sehingga itulah salah satu promosi yang paling efektif ya, dan akhirnya mendapatkan mahasiswa yang banyak. Nah, bedanya apa Muhammad dan NU itu dalam memaknai kata-kata iman ya. Apa itu? Kalau kita dulu ngaji di pondok dikatakan al-imanu tasdiqu bil qalb. Iman itu adalah keyakinan yang mendalam di dalam kalbu, hati. Takriru bil lisan wa amalu bil arkan. Diwujudkan dalam bentuk lisan, sering orang zikir ya, dalam berbagai ucapan zikir. Wa mublakan itu harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh dengan perbuatan. Kiai Dahlan itu mengambil wa amal bil arkan ini. Maka setiap Quran ada ayat yang menganjurkan untuk berbuat sesuatu, Kiai Dahlan diwujudkan dalam bentuk kegiatan praktek, praksis. Quran ayat 9 surat An-Nisa mengatakan walasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyataqullah wa yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu sekalian lebih takut kepada Allah sekiranya meninggalkan generasi di belakang kamu, generasi yang lemah. Dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah. Maka langsung Kiai Dahlan membuat sekolah. Hasyim Asy'ari membuat pesantren, gitu. Nah, bedanya kalau sekolahnya Kiai Dahlan, sekolah umum dimasuki ilmu-ilmu agama. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari membuat pesantren dimasuki pelajaran-pelajaran umum. Sebetulnya podo itu, tidak ada bedanya Muhammadiyah dengan NU. Apa iya, saya dulu ngalami. Ya. Maka orang banyak mengatakan saya Muhammadiyun ya. Karena di NU ya dapat, di Muhammadiyah juga dapat ya. Dua orang itu adalah seperti saudara kembar. Ngaji ini ya bareng waktu ke Arab Saudi, ke Mekah, kondur Arab ngedeke pesantren, Arab ngedeke sekolah, masih merasa kurang ilmunya, kedua-duanya pergi ke Semarang, namanya Kiai Darat Soleh.
duanya meguru di sana. Baru setelah selesai, maka Kiai Dahlan yang senang menulis kitab mendirikan pesantren. Kiai Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari tadi senang menulis kitab, maka kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari jauh lebih banyak dari kitabnya Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu sepenting praktek. Ya. Ojo oke kitab, jangan banyak-banyak buku, sepenting praktek tadi. Mengambil wa'amalu bil arkannya itu, tetapi Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih banyak prakteknya dalam bentuk pesantren. Ya. Maka dulu namanya Muhammadiyah tidak punya pesantren, tapi sekarang Muhammadiyah banyak pesantren. Dulu NU tidak punya sekolah-sekolah umum, sekarang banyak sekolah-sekolah umum. Yang punya perguruan tinggi Muhammadiyah yang paling banyak itu Muhammadiyah. Yang perguruan tinggi yang punya banyak Muhammadiyah. Tapi sekarang NU sudah mulai mendirikan perguruan tinggi NU. Nanti pada saatnya akan sama. Ya. Jadi jangan sampai kemudian sudah zaman semaju ini masih mempersoalkan masalah siji kunut, siji ora kunut. Itulah yang kemudian kita semakin tertinggal jauh dengan Zionis, orang-orang materialistik, orang-orang sekuler dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kita harus kembali kepada Quran, tidak ada kata terlambat, dan sekaligus ini sebagai upaya kita untuk mengembalikan masa kejayaan Islam. Dunia akhirnya meniru Indonesia, Bapak Ibu. Seperti di Mesir ada organisasi namanya Ikhwanul Muslimin. Ya, ini bapak-bapak yang suka baca-baca kayak buku pasti ingat. Ikhwanul Muslimin itu berdiri 1928, selisih 2 tahun dengan NU. Tujuannya sama, untuk mengembalikan kejayaan Islam, tapi itu di Mesir. Sampai kemudian Mesir itu melebar ke seluruh jazirah Arab itu. Nah, cuman kalau Ikhwanul Muslim ini kemudian masih menggunakan metode-metode yang berbau politik. Ya. Maka sekarang ada partai politik di Indonesia yang berafiliasi pada Ikhwanul Muslim. Ya. Tapi kalau NU ini sekarang sudah kembali pada hitam ya, meskipun ada orang-orang NU. Muhammadiyah juga begitu, kembali pada hitam meskipun ada pribadi-pribadi yang memiliki partai. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah, tentunya harus diingat bahwa kejayaan Islam waktu itu adalah banyaknya orang-orang Islam yang mengkaji Quran, tidak hanya membaca, tapi mengkaji dan melaksanakan semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kuncinya itu Bapak Ibu. Nah inilah yang tadi dikatakan dalam tema itu adalah ilmu sebagai kekuatan untuk hidup sejahtera, untuk kebaikan kehidupan. Itu ada di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Panjenengan catat Al-Qasas 77. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kebahagiaan hidup, kesejahteraan hidup, kebahagiaan hidup di akhirat. Pertama akhirat yang diutamakan. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan melupakan kebaikan hidup, kebahagiaan hidup di dunia. Jados tiang Islam menika ampun ngantos semuanya ditujukan untuk akhirat, dunia ditinggal. Atau sebaliknya, mengejar dunia, akhiratnya keteteran. Tidak boleh. Orang Inggris bilang just balance. Yang ngurusi dunia, yang ngurusi akhirat. Itulah kunci orang sukses. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Ayat berikutnya. Dan berbuatlah baik kamu sekalian pada orang lain, tidak kepada sesama muslim di Quran itu, sesama manusia. Maka Islam itu adalah agama yang paling toleran. Kalau di Muhammadiyah itu saya sudah berkali-kali membuktikan. Ada perguruan tinggi di Manokwari, di Sorong, di Jayapura, di Kupang, itu mahasiswanya 80% itu non muslim, dan yang muslim itu hanya sekitar 20%, 15%. Betul ini Bapak Ibu. Maka ketika saya diundang oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram meresmikan gedung rektorat dan masjid Ahmad Dahlan namanya, itu nyanyi lagu Sang Surya Indonesia, kemudian Sang Surya. Satu grup paduan suara itu semuanya penyanyi gereja, tidak ada yang muslim satupun. Ya Allah Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan, itu dinyanyikan oleh penyanyi gereja. Dan mereka itu sangat menghayati lirik lagu itu. Tidak seperti kita menyanyi supaya mengo itu kadang orang apal mengikuti arus saja, tapi mereka menghayati. Betul, semua orang yang hadir itu pasti melihat itu para penyanyi di paduan suara itu sangat menghayati sekali. Nah tiba-tiba setelah selesai saya didatangi dua orang, perempuan dan laki. Yang pertama perempuan, Prof, saya meskipun non muslim tapi punya kartu tanda anggota Muhammadiyah. Luar biasa itu. Saya heran. Iya betul. Dia buka dompet, kartunya diberikan pada saya. Oh betul. Yang satunya yang laki-laki juga sama. Saya juga sama Prof. Tunjukkan kartunya, betul. Saya semakin terusik ini, kepingin tahu lebih banyak saya. Maka setelah istirahat, ya ada break begitu, saya minta dua orang itu mojok gitu supaya tidak dengar orang lain. Kenapa Anda kok bangga? Karena ada kata-kata bangga. Kenapa Anda bangga menjadi atau punya kartu mahasiswa, kartu anggota Muhammadiyah? Apa guru jawabannya? Saya sampai heran itu. Saya bangga menjadi anggota Muhammadiyah meskipun saya bukan muslim, karena setiap ada bencana, ada banjir, ada tsunami, ada tanah longsor, yang pertama datang itu bukan pemerintah, itu Muhammadiyah yang datang. Pagi ini ada musibah, siang paling terlambat itu Muhammadiyah sudah datang. Karena Muhammadiyah dalam strukturnya sampai di tingkat daerah, ya, bahkan di tingkat cabang itu punya MDMC, ya, ada majelis penanggulangan bencana. Ya, tugasnya apa? Tugasnya ya mencari dana, kemudian kalau ada bencana disumbangkan di sana. Jadi ternyata orang tertarik dengan agama itu bukan karena semata-mata ceramah seperti ini, tapi kepada wa amalu bil arkannya, kepada tindakan amal soleh yang itu mencerminkan dari nilai yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Wah, hebat ini saya bilang begitu. Karena saya melihat orang Muhammadiyah juga belum tentu mereka bangga. Saya bangga menjadi anggota Muhammadiyah. Tidak banyak seperti ini. Malah ada saya di Madiun. Saya kan punya kasus, ya, dilaporkan oleh seseorang yang manusia membuat ijazah palsu. Jadi tidak bisa diterima 100% itu, orang itu mungkin sudah tidak normal gitu. Saya dilantik sebelum muktamar 2002 bulan November awal Desember itu sudah wisuda. Ya, wisudanya itu ada 35 wisudawan. Ya. Setelah sudah selesai itu saya dituduh jasa palsu. Gara-gara yang tanda tangan ijazah itu saya selaku rektor
kemudian direktur akademik, itu wakil rektor 1, karena dekannya itu tidak mau tanda tangan. Dicari mahasiswa sampai ke rumahnya itu tidak mau tanda tangan. Saya sudah tanda tangan duluan, dicari, ya, tidak mau tanda tangan. Akhirnya sudah saya memutuskan membuat SK, kita rapat buat SK, yang saya minta tanda tangan adalah wakil rektor bidang akademik. Itu kan sudah paling baik itu. Ya. Ternyata dia memiliki asumsi yang beda. Kalau ijazah tidak ditangani oleh dekan, maka itu tidak sah. Lapor sampai Kapolri, sampai LLDT, sampai Menteri Pendidikan. 5 hari yang lalu itu saya masih di demo di Jakarta, di kantor kementerian. Masih materinya sama, karena rektornya mengeluarkan ijazah palsu. Padahal sudah dijawab oleh pemerintah, oleh menteri, itu sah, asli, ya. Ijazah itu sah dan asli, kata LLDT, kata kementerian itu, karena sudah sesuai dengan prosedur. Ijazah yang palsu itu kalau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tinggi yang tidak memiliki izin operasional. Ya. Sudah cetok itu jawabannya, tapi berarti punya niat yang lain. Karena apa? Mereka itu adalah mantan-mantan pimpinan sebelum saya diberi amanah oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Artinya orang belum ikhlas. Tapi bagi saya tidak apa-apa, silahkan. Bisa ditahan, ya siap. Nah, inilah yang kemudian menjadikan semangat, ya, bagi saya, apalagi kalau kita bicara tentang keilmuan, ya, itu pasti oleh Allah orang yang punya ilmu dan beriman itu akan diberikan derajatnya. Ya, ada itu ayatnya. Allah itu akan memberikan derajat lebih tinggi bagi orang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Itu pasti. Maka tentu sesuai dengan tema itu saya kembali mengajak Bapak Ibu para jamaah bagaimana kita yang pertama harus meluruskan akidah kita, karena pengalaman ambruknya Islam, ya, tidak lagi mencapai puncak kejayaan dan terpuruk, bahkan kita dikuasai oleh orang-orang non-muslim, itu karena kita, akidah kita sudah tidak lurus. Ya. Nah, sebenarnya kalau mau membahas akidah yang lurus yang bagaimana, itu satu kali lagi nih, satu kali pertemuan lagi, Mandur itu, karena panjang. Dan yang kedua, yang paling paling teknis, itu adalah kita harus kembali mencintai Al-Quran. Sempatkan Bapak Ibu setiap hari minimal 1 ayat kita membaca, tetapi dibaca terjemahnya. Kalau kita rata-rata belum bisa membaca artinya, mengartikan, dan baca terjemahnya. Satu ayat saja. Nanti akan dari hari ke hari, kalau kita khatam, ya, ada 4.444 ayat, maka dalam satu khatam 3 juz itu kita berarti sudah pernah membaca artinya ayat-ayat itu 4.444 ayat. Kalau kita 5 tahun, kalau kita 10 tahun, kalau kita 12 tahun, pasti sudah hafal cara menghafal itu. Nah, yang paling penting adalah wa'amal bil arkan, dan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Jangan hanya membaca artinya, tapi apa yang dikatakan dalam Quran itu kita ikuti. Insya Allah kita akan kembali lagi. Dan yang paling jelas, ya, kita ketika berilmu, Allah akan menjamin kita akan masuk ke surga, kita akan mencapai kesejahteraan baik dunia maupun akhirat. Ngaten ya, matur nuwun, menika pas jam 7. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini diridhai oleh Allah dan mendapatkan banyak manfaat bagi saya, bagi panjenengan semua, sama-sama mendapatkan ridho dari Allah dan sama-sama nanti kita masuk surga bareng-bareng. Jadi saya akan ingat kloter Majelis Taklim At-Taqwa itu Mojokerto. Ya. Tapi kudune sing dipanggil pertama saya, baru ibu, bapak-bapak di belakang. Ngaten nggih, matur nuwun, kirang nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.